Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anadin dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Di sini saya akan menjalankan tugas PLP untuk wawancara langsung kepada kepala sekolah terkait manajemen yang dilakukan untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan. Langsung perkenalan, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Haji Ahmad Basuni, Magister Pendidikan Islam, yang saat ini bersama dengan mahasiswa dari Unhas Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Karena Unhas itu ada singkatan Universitas Hasanuddin. Nah, sekarang ada yang namanya Unhas pakai shin besar. Kalau tidak bisa membaca dikiranya Unhasi, nah, seperti itu. Alhamdulillah saya bisa melayani permintaan mahasiswa yang sedang melaksanakan PPL ya. Singkatannya apa itu? Praktek pengalaman lapangan. Seperti itu. Insya Allah saya akan melayani sesuai dengan kebutuhan mahasiswi tersebut untuk melaksanakan tugas dari kampusnya di dalam menyelesaikan program studinya, yaitu program studi S1. Saya juga turut mendoakan semoga nanti mahasiswa yang PPL di MTS Nurul Quran Jogoroto Jombang ini dapat berjalan dengan baik, melaksanakan tugasnya dengan sempurna, mendapatkan nilai yang baik dan lulus dengan nilai yang sempurna pula, atau istilahnya kamlaut gitu ya. Cuma mahasiswa itu biasanya kalau cantik itu tidak lama, tidak akan selesai, putus di tengah jalan. Karena apa? Dinikahkan orang tuanya. Ini biasanya seperti itu. Saya dulu juga alumni Unhas. Waktu saya masuk namanya masih Unhas. Di semester 1 sampai saya selesai melaksanakan program sarjana lengkap waktu itu, namanya berubah menjadi IKH. Masuk masih Unhas, keluar menjadi IKH. Itu tahun 91. Saya juga alumni sana. Makanya saya juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada adik-adik mahasiswa, terutama yang dari Unhas, di mana saya dulu juga bagian dari Unhas tersebut. Itu saja sekedar pengenalan dari saya. Silahkan kebutuhannya apa untuk wawancara ini bisa dilanjutkan. Namanya siapa tadi? Rizka Anadin. Panggilannya? Rizka. Rizka. Iya, silakan Mbak Rizka. Terima kasih Pak untuk waktu perkenalannya. Iya. Langsung saja di sini saya akan mewawancarai terkait dengan apa visi misi Madrasah Nurul Quran. Iya. Visi ini adalah sebuah angan-angan. Di madrasah saya ini punya visi yang visi ini merupakan ikhtiar kami, bukan merupakan istilahnya harus jadi ini, harus jadi itu. Tidak, hanya sebuah ikhtiar, sebuah usaha, yaitu untuk menciptakan manusia yang beriman. Ini yang pertama. Kemudian berilmu, ini yang kedua. Terus selanjutnya setelah beriman, berilmu, beramal. Beramal ini diupayakan yang punya nuansa Islami atau punya karakter atau akhlak yang kita katakan dengan istilahnya berakhlak Qurani. Ini visi dari MTS Nurul Quran. Sehingga saya punya keinginan atau punya tujuan anak-anak yang bersekolah di sini, pertama dia akan mempunyai ilmu, mempunyai keimanan yang sempurna kepada Allah. Setelah punya keimanan yang sempurna sesuai dengan tingkatan anak itu, punya ilmu juga sesuai dengan tingkatan di mana ia belajar,
beramal dan berakhlak Qur'ani. Ini harapan visi dari MTS Nurul Quran sesuai dengan namanya, disesuaikan dengan pondoknya. Karena MTS Nurul Quran ini punya yayasan yang lebih dulu berdiri, yang waktu itu mengelola pendidikan berupa pondok Nurul Quran yang mengambil mengambil program utama adalah tahfidz Al-Quran itu. Ini tentang visi MTS Nurul Quran. Sedangkan misinya ini nanti menanamkan keimanan kepada anak-anak. Jadi anak-anak di dalam pembelajaran itu diberi materi terutama yang berkaitan dengan agama, itu tentang keimanannya. Karena orang itu kalau sudah beriman, menurut gambaran saya, mereka akan lebih mudah kita arahkan daripada mereka yang kurang keimanannya. Kemudian membekali dengan berbagai macam ilmu, terutama ilmu agama, yang kita jadikan fondasi di dalam mengelola pendidikan ini, di samping pendidikan secara umum yang mengacu kepada kurikulum pemerintah. Karena kita ini punya kurikulum yang mengacu pada kurikulum pemerintah dan kurikulum yang mengacu kepada pesantren itu sendiri, di mana ilmu agama ini sangat ditekankan. Kemudian misinya lagi mendorong kepada anak-anak agar anak-anak ini punya cita-cita yang luhur. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, seperti itu kalau kita menggambarkan. Ambil cita-cita yang tinggi, kalau tidak bisa akan jatuh ke bawahnya, sehingga kita tetap akan mempunyai harapan untuk menimba ilmu itu. Kemudian agar punya akhlak karimah yang bernuansa Islami dan Qur'ani, anak-anak ini ada kegiatan di sini, yaitu program tahfidz Al-Quran juz 30. Sehingga diharapkan anak-anak yang sudah lulus di tingkat ini punya hafalan juz 30 minimal untuk itu, sehingga anak-anak disuruh memahami kalimat-kalimatnya, mengamalkan ajaran-ajarannya dalam keseharian, sehingga nanti Al-Quran seakan-akan menjadi imam bagi mereka. Ini tentang visi dan misi, Mbak Rizka. Ya, barangkali yang lain apa? Terus untuk visinya tadi kan menciptakan manusia yang beriman, berilmu, dan beramal akhlakul Qur'ani. Iya. Apakah visi ini masih berhubungan dengan yayasan yang notabene itu menghafalkan Al-Quran? Iya. Karena saat murid kami itu ada dua macam, yaitu murid yang dari pondok pesantren yang mereka diasramakan. Kemudian ada murid yang dari kampung yang menimba ilmu di sini. Kedua-duanya dipadu, dibimbing agar bisa punya seperti apa yang menjadi visi dan misi MTS Nurul Quran itu sendiri. Sehingga ada perpaduan. Dan biasanya gurunya juga sangat paham. Ketika memberi arahan dan pelajaran dari anak pondok itu akan lebih mudah, karena mereka seharian penuh 24 jam di asrama, sehingga mudah untuk diajak belajar bersama-sama. Sementara yang dari kampung itu kan tidak. Yang dari kampung kan ada tugas dari orang tuanya, kadang-kadang ya banyak kesibukan di luar, sehingga belajarnya pun berbeda. Namun meskipun berbeda, gurunya tetap berupaya maksimal mungkin sehingga kedua-duanya bisa mencapai misi dan misi yang ada di MTS ini. Terus selanjutnya, apa saja tugas kepala sekolah dan program kerjanya? Tugas kepala sekolah itu banyak, Mbak Rizka. Jadi seorang kepala sekolah itu bisa bertugas sebagai manajer atau menyusun kegiatan, merencanakan, mengkoordinasi, kemudian mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Tapi semuanya itu sudah kita atur sedemikian rupa. Ada bagian-bagian dari waka-waka kami
yang mengatur hal itu. Ini bagian dari manajer. Kemudian tugas lagi sebagai kepala sekolah sebagai supervisor, yaitu supervisor mengadakan supervisi tentang proses pembelajaran, sehingga sewaktu-waktu kepala sekolah ini masuk ke ruang kelas bersama-sama dengan guru, bersama-sama dengan murid, bahkan kepala sekolah duduk pun seakan-akan menjadi murid, tapi punya tugas yang utama yaitu sebagai supervisor, supervisi tentang proses pembelajaran oleh guru dan proses anak-anak di dalam memahaminya. Itu kita amati, ini termasuk hal seperti itu. Kemudian sebagai seorang leader lagi, seorang pemimpin, ini kepala sekolah diupayakan memahami kondisi guru, sehingga kondisi guru itu akan mempengaruhi juga terhadap nilai supervisi itu. Selanjutnya, seandainya ada sesuatu hal yang sekiranya perlu pembinaan, maka kembali tugas sebagai kepala sekolah memberikan arahan pembinaan kepada guru tersebut sehingga nanti bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian sebagai inovator, kepala sekolah sebagai inovator, yaitu mengadakan pembaruan tentang teori pembelajaran sekiranya kurang pas dengan yang diterima anak-anak ini, kita sampaikan kepada guru-guru, sehingga guru-guru tahu bahwa apa yang mereka sampaikan kepada peserta didiknya mungkin dirasa kurang pas, sehingga guru akan mendapatkan arahan inovator dari kepala madrasah. Tapi itu pun jarang, biasanya guru dengan tanggap membuat inovator sendiri. Sehingga guru merasa, oh teori saya kok kurang bisa diterima, dia membuat teori yang lain, karena banyak teori yang harus diterapkan oleh guru sehingga pembelajaran di dalam kelas itu bisa hidup. Kemudian yang terakhir mungkin sebagai motivator. Jadi kepala sekolah sebagai motivator memberi penyemangat. Contoh yang sederhana, di MTS Nurul Quran ini ada grup, yaitu The Big Family MTS Nurul Quran. Nah, di situ biasanya ajang kreasi Bapak Ibu guru untuk menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan gagasannya, menyampaikan keinginannya, itu biasanya ditaruh di grup itu. Atau ada program-program baru dari kepala madrasah bisa di-share ke situ sehingga beritanya bisa langsung bisa diterima dengan baik. Kembali kepada kepala sekolah sebagai sebagai motivator, memberi penghargaan kepada Bapak Ibu guru yang punya kreatif, sehingga setiap akhir tahun itu ada guru teladan, yang kita berikan, kita sampaikan kepada wali murid di saat mengadakan pertemuan pengambilan rapot pada akhir tahun itu. Barangkali itu sementara bagian dari tugas kepala madrasah, Mbak Rizka. Ya. Terus untuk cara mengelola sebuah lembaga pendidikan yang baik itu seperti apa ya, Pak? Cara mengelola, ini versi saya loh ya. Versi saya cara mengelola. Saya berbagi tugas dengan mereka-mereka yang punya keahlian. Jadi keahlian apa yang mereka miliki kita bebankan kepada mereka. Jadi saya mengelola itu bukan hanya sendirian. Kalaupun ada keberhasilan di madrasah ini adalah hasil para tim kami di dalam mengelolanya. Ini cara mengelola kami berbagi dengan guru-guru yang punya keahlian. Misalkan mereka punya bakat di bidang ngeramut anak, punya kreasi yang banyak, itu saya kasih tugas sebagai wakil guru-gurunya. Ada guru yang punya cekatan di dalam mengelola pendidikan, paham sekali dengan seluk-beluk pendidikan, mengerti administrasi pendidikan, saya berikan kepada mereka sebagai wakil guru-gurunya. Ada lagi yang punya lobby-lobby, atas lobby ke sana saya beri tugas sebagai humas kami, hubungan masyarakat. Yang mereka, kemudian kami mengangkat staf administrasi. Saya bagi, ada administrasi keuangan, ada administrasi umum, ada administrasi tentang
istilahnya operator. Sekarang ini semuanya adalah serba online, sehingga data-data siswa kami semuanya harus dimasukkan dalam data EMIS, ada petugas khusus, sehingga minimal saya punya minimal 3 TU minimal. Tapi alhamdulillah sekarang di Nurul Quran ini ada 4. Saya angkat sebagai KTU, kemudian mereka yang bertugas untuk menjalankan keuangan, terus ada lagi bagian operator, ada lagi ada yang umum, dan ada lagi yang sebagai TU pesuruh atau jaga pangan. Itu ada 4 petugas di dalam mengelola itu. Jadi kesimpulannya di dalam pengelolaan kami ini kami bagi, tidak mungkin kami tangani sendiri. Kami bagi-bagi, tetapi saya pilih dengan mereka-mereka yang punya skill atau keahlian sehingga bisa menjalankan tugas dengan nyaman. Karena kalau mereka bekerja dengan tidak nyaman, mereka akan merasa risih dan tidak enak dan tidak betah. Kalau mereka bekerja dengan nyaman sesuai dengan keahliannya, mereka akan tekun dan bertanggung jawab sesuai dengan keahliannya itu. Itu Mbak Risa. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, perencanaan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan itu bisa melalui tes tulis, apa tes lisan, apa wawancara secara langsung. Ini untuk penerimaan guru baru. Oh iya. Di tempat kami ini sebenarnya saya punya komitmen, sekiranya keinginan saya guru yang ada ini kalau bisa ilmunya senantiasa bertambah sesuai dengan kondisi zaman. Dengan demikian saya tidak ingin menambah guru lagi, karena penambahan guru itu juga ada batasannya sesuai dengan kuota siswa. Kuota siswa kalau nanti kebanyakan guru di EMI juga ada masalah. Jadi kita sesuaikan dengan kuota. Tapi seandainya terpaksa kami mengangkat guru sementara di sini karena sekolahnya juga masih bersifat seperti ini, kami mengangkat, kita buka pendaftaran atau kita sampaikan kepada sanak tahu handai taulan yang punya guru ini coba suruh melamar. Nah biasanya kalau mereka saya perlukan, saya panggil, saya sekedar hanya tes wawancara. Mulai pendidikannya saya tanyakan, terus pengalaman belajarnya saya tanyakan. Karena kita belum punya penjamin mutu, sehingga belum saya adakan tes yang sifatnya mulai tes dadak bengeknya itu seperti yang mereka sudah punya penjamin mutu. Ya kita hanya sekedar sudah punya pengalaman mengajar, terus dari segi usia, terus dari segi akademiknya sudah pas sesuai dengan yang akan disampaikan. Itu biasanya kalau saya anggap sudah kriteria terpenuhi, saya ajak bersama-sama untuk mengabdi di MTS Nurul Quran ini. Jadi belum ada tes seperti yang kita lihat seperti di sekolah-sekolah mana yang sudah punya seorang penjamin mutu itu kan ada sekarang ya. Sebenarnya kita disuruh. Nah itu sementara kita masih belum, karena kembali kepada budget kita yang masih terbatas, sehingga kita belum bisa mengambil seseorang yang bisa menjadikan penjamin mutu dalam pendidikan ini. Jadi rekrutmen kami sementara melalui tes lesan saja. Setelah tanya dianggap sudah punya cukup, baru kita ajak gabung. Itu Mbak. Ya, lalu untuk selanjutnya, standar minimal apa yang harus dimiliki oleh seorang pendidik? Minimal ya sesuai dengan ijazah yang mereka miliki, disesuaikan dengan pelajaran yang akan dia sampaikan, sehingga tidak terjadi mismatch antara ijazah dengan kemampuan yang ia miliki. Jadi backgroundnya sama. Jadi saya sesuaikan dengan background pendidikannya. Kalau kita butuh guru matematika, sementara mereka juga sarjana matematika, lah biasanya indeks kumulatif nilai akhirnya itu juga jadi pertimbangan. Oh berarti anak ini dulu lulusnya dengan nilai kamlot memuaskan. Nah itu biasanya cenderung kita ambil daripada hanya sekedar lulus seperti hanya punya ijazah gitu saja. Jadi kita jadikan pedoman dari hasil nilai yang mereka miliki, terus kembali kepada pengalaman tadi. Itu menjadi standar minimal kami.
karena pengalaman itu cukup berharga. Karena ada seseorang yang tidak sarjana, kita punya guru yang sudah sepuh, tidak sarjana, tapi ilmunya sudah melebihi sarjana. Teori mengajarnya sudah bagus, karena mereka sudah mengajar sejak lama. Nah ini kita pertahankan. Tidak punya ijazah, tapi sebagai figur publik atau figur publik, nah ini yang saya perlukan. Jadi kalau ada pelamar guru, saya lihat ijazahnya yang pertama, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Terus lalu model pengawasan apa yang dilakukan oleh Bapak untuk mengawasi kinerja guru, perilaku siswa? Model pengawasan kami kepada guru, saya ini setiap hari ada di madrasah. Bahkan yang mula-mula datang ke madrasah adalah saya. Ini tidak pamer ya. Saya datang lebih awal. Sehingga saya tahu murid saya datang lebih awal itu siapa, saya paham. Namanya Rafi, Nakas anaknya itu datang mengawali dari teman-temannya. Saya itu datang lebih dulu biasanya. Kecuali kalau pas ada kegiatan yang bersama dengan pagi hari, saya mungkin telepon kepada TU kami, saya datang terlambat, tolong guru-guru yang datang dilihat. Yang kedua dari absensi guru. Jadi guru itu setiap pagi absen, sehingga untuk mengawasi kinerjanya saya lihat seperti itu. Mulai prestasi kehadirannya itu juga saya lihat. Terus sewaktu-waktu saya supervisi ke kelas, melihat kesiapan teori mengajarnya. Kalau ke siswa, ini waktu pembelajaran itu tergantung dari gurunya. Dari pengawasan siswa di kelas, saya serahkan kepada guru kelas yang waktu itu mengajar. Kecuali kalau ada siswa yang bermasalah, biasanya ada perlu pembinaan atau perlu pendampingan atau perlu apapun, kami panggil BP-nya untuk mengarahkan, memberi pembinaan atau mengantarkan, mensukseskan prestasinya, itu tugasnya BP. Jadi kalau guru semacam itu, siswa semacam itu. Terus selama Bapak menjabat menjadi kepala madrasah, apa saja perubahan yang terjadi di madrasah ini? Misal perubahan kurikulum, apa perubahan gaya kepemimpinan? Iya. Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kurikulum itu cukup sering terjadi. Boleh dikata ganti menteri pendidikan, ganti pedal kurikulumnya. Seingat saya dulu ada kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu sudah berjalan. Terus ada lagi ganti menteri, ganti kurikulum yang namanya KBK, mungkin masih ingat ya, kurikulum berbasis kompetensi, sehingga anak pembelajaran di ruang kelas sedikit, tapi yang banyak itu kegiatan di luar. Itu belum berjalan maksimal, ganti lagi K13, ganti K13. Nah ini kayaknya kok kurikulum kita ini melompat-lompat, jadi seperti dicoba-coba sehingga hasilnya tidak bisa maksimal. Sekarang ganti menteri baru lagi, Pak Nadiem ini merevisi K13 menjadi kurikulum merdeka, ya, kurikulum merdeka. Lah seperti itu. Kalau gaya kepemimpinan sementara ini, karena kepala sekolahnya dari mulai berdiri sampai sekarang masih dibutuhkan gaya kepemimpinannya ya seperti ini. Tapi alhamdulillah dari perkembangan madrasah, mulai dari fisik sarana prasarananya, ini alhamdulillah dulu mulai berdiri punya 4 ruang, tapi sekarang sudah punya 12 ruang. Kita nambah lagi 2 ruang baru sehingga nanti kita punya 14 ruang. Dari siswanya yang dulu mulai pertama kita mendirikan punya siswa 99 anak. Jadi saya masih ingat murid pertama saya ketika berdiri Amjad Nurul Quran itu 99. Pas dengan Asmaul Husna. Itu berjalan terus bertambah sekarang siswanya sudah 473. Iya, sudah lumayan. Sehingga kita bagi menjadi rencana 16 kelas itu. Jadi perkembangannya seperti itu, kayak kepemimpinannya sementara gitu. Tasik pancet untuk kepala cek pancet ya. Terus untuk yang terakhir Pak, apa saja permasalahan yang dialami Bapak selama menjabat sebagai kepala madrasah?
permasalahannya dari segi apa itu Mbak Rizka? Dari segi umumnya. Umumnya. Iya. Permasalahan biasanya kalau di sekolah kan ada 3 secara umum. Sarana prasarana juga bisa menimbulkan masalah. Terus dari faktor pendidik juga ada, dari faktor siswa juga ada. Kalau dari sarana prasarana, insya Allah permasalahannya sedikit demi sedikit bisa teratasi. Kalau dari pendidik, mungkin guru sudah mempersiapkan sedetail mungkin persiapan untuk menyampaikan materinya. Waktu berangkat tiba-tiba ada telepon, keluarganya ada yang berduka, sehingga mereka harus bertaziah dulu. Nah ini untungnya permasalahan itu bisa terpecahkan dengan kita punya guru piket. Guru piketnya siapa? Ada. Ini kami buat guru piket untuk mengganti sewaktu-waktu ada guru yang berhalangan. Kalau dari siswa itu hambatannya kadang-kadang lingkungan. Lingkungan dari anak itu kadang-kadang sangat mengganggu atau mendominasi kepribadian anak. Contoh, beberapa tahun yang lalu murid saya itu kan ada yang di daerahnya home industry, membuat kentang itu ya, daerah Gedangan itu membuat kentang. Nah, ketika anak ini di rumahnya, kalau sudah membantu orang tuanya itu dikasih rokok. Pakai kon ngewangi bapak tak wae rokok lah, semacam itu. Sebagai upah. Iya, dikasih rokok. Anaknya seneng ngewangi dikasih rokok. Bareng sekolah membawa rokok, saya panggil, kok bawa rokok? Kamu nanti salah laporkan orang tuamu. Loh ini dikasih bapak ya Pak. Loh, dikasih bapakmu. Mungkin, kalau apa kok dikasih pulang pun ngewangi kerja genteng gitu. Sehingga saya tidak bisa berkutat, satu-satunya jalan orang tuanya kami panggil. Itu hambatan atau permasalahannya. Saya panggil untuk saya beri peringatan saja, Pak, anak bapak terlalu dini untuk merokok, masih kecil belum waktunya. Kasihan paru-parunya, saya bilang begitu. Jangan dikasih rokok Pak, kasih uang aja. Nah gitu, diuangkan saja. Akhirnya kok ya bisa berubah. Dan alhamdulillah setiap kali ada hambatan, kami bisa menemukan solusinya. Itu aja Pak sekarang. Ya. Sekian informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Basuni Soleh selaku Kepala Madrasah. Semoga dapat memberikan manfaat untuk saya dan untuk semua orang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.